Orang teman-teman ya boleh lalu lalang dalam kehidupan kita. Ada yang meninggalkan bekas luka yang begitu dalam banget ya. Ada yang menghadirkan bahagia walau cuman sesaat atau sebentar saja. Macam-macam sih teman-teman ya pengalaman hidupnya kita ya. Kamu gimana? Tapi di antara kerandoman tersebut teman-teman ya, kita bakalan baca Hayu ya barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini ya. Gimana sih keadaannya dia yang pernah lewat dalam kehidupan kamu? Tentunya dia ini adalah orang yang kamu pikirkan ya teman-teman. Ntar jangan nanya loh ya kalau pas lagi di bacaan, Kak dia tuh siapa gitu ya. Udah dikasih tahu cluenya dari depan ya teman-teman ya. Tugas kalian adalah memikirkan orang yang akan kita baca kondisinya. Ya akan terbagi jadi 3 cerita teman-teman. Kalian boleh ikuti ketiga-tiganya ya dengan cara bagaimana ya setelah cerita satu selesai teman-teman ya. Kalian grounding ya, lepaskan, putus koneksinya, setelah itu baru ikutan lagi di cerita yang kedua kayak gitu ya. Oke teman-teman, dan karena ini adalah general reading, jadi ini adalah umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga jadi positif. Energinya banyak orang teman-teman ya, dan kalaupun ini cerita kamu ataupun bukan cerita kamu, ambil pembelajaran yang baiknya. Dan kalau kamu mau bener-bener yang buat kamu readingannya spesial buat kamu boleh private reading atau konsultasi berbayar barengan sama Oracle Card Indonesia. Cus klik di description, karena description ada alamat email ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Nomor WA tidak diberikan ya teman-teman ya, tetapi setelah kalian memilih paket yang mana baru akan disesuaikan apakah akan diberikan nomor WA atau tidak ya. Oke teman-teman, kita baca yuk. Oh, di description juga ada link ya untuk menuju ke channel yang lainnya dari Oracle Card Indonesia. Ada 3 channel teman-teman ya. Oracle Card Indonesia untuk yang bacaan per zodiak teman-teman, dan juga ini ya Oracle Card Indonesia Soul Story untuk yang general reading ya, timeless juga sama. Tetapi yang paling berbeda adalah channel yang ketiga, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, di mana di sana isinya adalah terapi musik binaural brainwave ya, buat kalian yang membutuhkan terapi untuk kalian dengerin setiap harinya ya. Right, semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Hayu ya kita baca timeless ya ini ya. Right, still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful one for you. Right, fokus. Cerita yang pertama buat kamu. Pikirkan, bayangkan orang yang kalian mau baca ya teman-teman ya. Pikirkan, bayangkan orang yang kalian mau baca di cerita yang pertama. Okay. Oh wait. Wah, kenapa ini berbayang ya? Tunggu. Oke, teman-teman ya, kita lihat di sini ciri-cirinya. Ini orangnya seperti apa? Kalau dilihat ya, teman-teman ya, ini bisa jadi zodiaknya adalah Capricorn atau Pisces ya. Capricorn atau Pisces. Terus CEO-nya kemungkinan besar adalah CEO kelinci atau ya teman-teman ya CEO kerbau. Jadi alternatifnya ada 4 ya. CEO kelinci atau CEO kerbau, atau zodiaknya Capricorn atau Pisces, antara 4 tersebut. Orangnya kayak gimana? Orangnya tuh kaku banget, terus gampang kepikiran lagi ya. Kalau dibilang sifatnya itu bener-bener
hierarkis banget teman-teman, struktural banget, jadi prosedural banget gitu loh, orangnya tuh kayak robot lah ya seperti ini. Dan orang yang agak susah percaya sama orang lain, jadi semuanya pinginnya dihandle sendiri. Soalnya kalau misalkan nggak dihandle sendiri, dia kayak kepikiran gitu loh, aduh kelar nggak ya, aduh bisa nggak ya, aduh ntar jangan-jangan jadinya nggak sesuai yang dimau, kayak begitu gitu teman-teman ya. Akhirnya jadi apa sih, jadi semuanya kayak terburu-buru gitu ya, karena memang nggak gampang percaya sama orang. Nah, dia ini adalah tipikal orang yang nggak bisa percaya sama orang lain dan menganggap bahwa orang nggak bisa tuh nggak ada, yang ada orang itu males untuk berusaha gitu. Dia tidak menerima atau tidak mentolerir yang namanya keterbatasannya orang ya. Jadi menurut dia semua orang tuh bisa, as long as bisa yang namanya berusaha dan mau gitu loh, niat gitu. Ini orangnya kayak gitu, cukup nyentrik sih teman-teman ya, suka hidup dengan pikirannya dia sendiri, dunianya tuh kayak dunia yang ada di pikirannya aja gitu ya, nggak yang namanya secara realita itu seperti apa, kayak gitu sih ya. Semua mau dihandle sendiri, jadi lelah ya, capek. Gampang lelah dan capek. Nah, kurang lebih ciri-cirinya seperti itu ya di cerita yang pertama ya, orang yang kamu pikirkan. Nah, sekarang kita lihat ya, hubungan yang pernah kalian jalani itu hubungan yang seperti apa sih ya, sebagai apa, bagaimana ya, kita lihat. Oke, kalau dilihat di sini sebenarnya kalian punya komitmen, pernah berkomitmen, sedang berkomitmen ya. Tetapi masalahnya adalah teman-teman ya, yang ibaratnya kalau berkomitmen itu nggak cuman sama kamu aja gitu loh ya. Ini ceritanya boleh reverse ya, bolak-balik ya. Entah kamu yang punya hubungan banyak dengan banyak gitu kan ya, atau dia yang punya hubungan banyak ya selain dengan kamu, seperti itu. Jadi ada banyak kali campur gitu ya, jalinan koneksi, tapi nyamannya sama kamu ya, entah kenapa terkoneksi secara jiwa itu sama kamu aja gitu loh ya. Walaupun banyak yang mendekat, banyak yang ibaratnya dia juga memberikan harapan gitu kan ya, tapi tetap dekatnya sama kamu, merasa menyatu dan nyaman itu sama kamu secara jiwa ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya kondisinya dia saat ini nih kayak gimana. Kondisi dia saat ini. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan dilihat secara keseluruhan ya, kalau secara finansial dia nggak khawatir sih, artinya secara pekerjaan finansial ya tidak dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan itu adalah secara perasaan, karena ya kalau dilihat secara kondisi sekarang ini teman-teman ya, bisa jadi dia itu sedang ada problem yang berkaitan dengan relationship ya, dimana dia dengan pasangannya dan ada orang lain gitu loh, ada pihak-pihak ketiga di antara hubungan yang tersebut gitu. Nah, ini lagi puyeng ya, karena apa? Karena merasa tertekan ya, selalu terulang gitu loh cerita yang sama ya, berhubungan tapi nggak cuma sama satu orang gitu, jadi ada runtutannya tuh ada banyak, dan ini nih sama satu orang, jadi ceritanya bertiga lah gitu ya, pihak ketiga seperti itu. Walaupun sebenarnya gini, sebenarnya dia tuh udah kepingin serius gitu ya, tapi entah kenapa yang di dalam hatinya itu ya ada orang lain gitu loh. Jadi perasaannya dia tuh kayak merasa tertekan, terdominasi, gak bisa apa adanya, gak happy, even not kayak merasa gak bisa jadi dirinya dia sendiri gitu, dan kayak beban gitu ya teman-teman dia secara emosi dan perasaan sih. Ini ya lebih ke sana, bukan ke keuangan, dan sebagai keuangan sih baik-baik aja ya, kayak gitu sih, lebih ke perasaannya dia tertekan ya, gak
bisa jadi dirinya dia sendiri. Karena kebayang gak sih kamu jalan sama orang ya, tapi pikiran kamu, emosi, perasaan kamu masih nyangkut di tempat lain gitu ya. Kebayang gak sih ya? Kita lihat kenapa ya, kenapa karena cintanya sama yang lain ya teman-teman ya. Karena cintanya sama yang lain, jadi merasa nggak dipahami, merasa kayak udah selalu harus memahami pasangannya, udah selalu harus memahami lingkungan sekitarnya, tapi giliran dia yang membutuhkan gitu kan ya pemahaman temen ya, nggak ada yang ngerti gitu loh ya, seperti itu. Dan waktunya tuh selalu habis buat orang lain gitu, sedangkan untuk dirinya sendiri tuh enggak gitu loh teman-teman ya. Dan kalau dibilang sih sebenarnya cintanya dia ya yang bener-bener ada dalam hatinya dia diantara semua hubungan tersebut yang dia jalani teman-teman ya, sebenarnya hanya sama satu orang gitu ya, seperti itu yang membuat dia tuh merasa nyaman, seperti feels home gitu loh ya kalau misalkan sama orang tersebut ya. Mungkin kamu gitu ya, sebenarnya sih begitu sih teman-teman ya. Right, ini cerita yang pertama ya buat kalian ya, cerita yang pertama. Nah, sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua yuk. Kalian putuskan dulu koneksinya ya teman-teman ya dengan cerita yang pertama ini. Kalian boleh ikut lagi di cerita yang kedua ya. Oke, kita lihat untuk cerita kamu yang kedua ya. Oke, udah siap ya teman-teman ya. Setelah diputus koneksinya, yuk kita terhubung lagi teman-teman ya. Pikirkan orang yang kalian mau baca ya. Pikirkan dia sosoknya gitu. Kalau ada fotonya, lihat aja fotonya gitu ya. Kita lihat ya, ciri-cirinya dia seperti apa sih? Orangnya tuh cukup sensitif ya teman-teman ya. Dibilang introvert iya ya, dibilang di depannya kelihatan ekstrovert juga iya gitu. Jadi diantara gitu ya, seperti itu. Di luar tampak ekstrovert, di dalamnya enggak ya, moody ternyata gitu ya. Bisa jadi ini secara zodiak Taurus, Libra atau Sagittarius ya. Atau teman-teman ya secara sionya itu sio ular ya, lalu sio anjing atau sio tikus. Jadi antara 6 ya, antara 6 tersebut kalian boleh pilih yang mana. Jadi bukan apa dan apa gitu ya, enggak ya teman-teman ya, tapi atau ini. Orangnya menarik, secara penampilan tuh menarik, yang suka juga banyak ya teman-teman ya. Ya, suka juga banyak. Orangnya pinter, smart banget ya. Jadi asik lah kalau misalkan diajak ngomong itu pengetahuannya luas gitu loh teman-teman ya. Hanya saja gitu kan memang ini tipikal orang yang gampang tersinggung ya, agak tentatif ya teman-teman. Lah ya, agak sensitif banget ya. Walaupun menarik gitu loh, menyenangkan ya. Tapi memang ya kalau sensitifnya agak susah sih teman-teman ya. Ini sebabnya yang menyebabkan dia tuh gampang keras gitu loh sama lingkungan sekitarnya. Tapi ini orang yang gak gampang ini ya, gak gampang dekat sama orang. Dan juga kalau misalkan ada masalah apa, dia orang yang cenderung itu lebih ke action ya, ketimbang berpikir teman-teman ya. Walaupun kadang-kadang kalau udah mikir tuh lama banget ya, tapi kalau misalkan dia dihadapkan pada satu hal yang berarti kepepet gitu ya, dia mau gak mau bertindak, dia akan bertindak teman-teman ya. Seperti itu. Kan kadang ada ya kepepet tapi tetap aja nggak bertindak. Nah ini kalau kepepet dia bertindak, tapi kalau misalkan nggak kepepet dia mikirnya agak panjangan. Seperti itu, karena bingungan, agak-agak bingungan ya orangnya, seperti ini teman-teman. Nah kita sekarang lihat ya teman-teman
hubungan kalian itu apa sih, hubungan yang pernah kalian jalani sebagai apa, terus habis itu juga bagaimana hubungannya. Oke. Oke, yang jelas ini adalah sosok keluarga ya teman-teman ya, sosok keluarga yang secara itu bisa jadi suami istri ya teman-teman ya, tapi ini lebih ke feminim sih ya. Jadi bisa jadi itu adalah sosok seorang perempuan gitu kan ya, sosok seorang perempuan yang secara ikatan koneksi jiwa ya, ikatan jiwa sama kamu tuh ada gitu ya. Kamu pernah banget yang namanya mencoba mempertahankan, memperjuangkan hubungan sama dia teman-teman ya. Dan tapi ini ada potensi-potensi pergi ya, ibaratnya ghosting, pergi begitu saja gitu teman-teman ya. Padahal mungkin sudah ada yang namanya cerita-cerita tentang anak gitu ya, tentang berkeluarga bersama dengan kamu ya, dan ada anak gitu loh ya, seperti itu. Hubungannya seperti ini sih teman-teman ya, banyak lingkungan juga ikut ngerecokin gitu ya, karena ini kartu lingkungan ada banyak ya teman-teman ya, 1, 2, 3 ya. Jadi lingkungan ini ikut andil ya, ikut andil banget, jadi ngerecokin hubungan kalian juga luar biasa ya. Sedangkan perjuangan untuk hubungan kalian itu juga luar biasa, kebaperannya, moodnya ya luar biasa lah ini gitu ya, ceritanya kayak gitu banget. Nah kondisinya saat ini kayak gimana sih teman-teman ya? Oke. Kondisinya dia sedang menuai apa yang ibaratnya dia lakukan ya teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat di sini hidupnya lagi nggak gampang teman-teman, lagi berat banget ya. Cobaan lagi banyak, halangan juga lagi banyak. Cobaan habis ini habis ini habis ini kayak nggak kelar-kelar gitu ya. Random cobaan terus-terusan ya, karena memang ya ini adalah dia itu menuai hasil dari apa yang dia lakukan gitu ya, seperti itu. Mandiri ya teman-teman, cuman memang agak kesusahan ya kalau misalkan di sini ya memilih untuk sendiri, tapi masih ya seputar dimanapun dia berada dia akan tetap problem gitu loh sama lingkungan teman-teman ya, karena memang sebenarnya problemnya ada di sana gitu ya, seperti ini sih. Mencoba untuk melepaskan masa lalu tapi masih belum bisa ya, karena mau nggak mau gitu kan masih tersangkut juga teman-teman ya, karena ada kewajiban ya, seperti itu. Nah kita lihat kenapa sih ya, kenapa kita lihat. Yang diharapkan nggak sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari sini juga bosan dan jenuh dengan keadaan ya, yang diharapkan nggak sesuai dengan yang terjadi ya, jauh banget lagi gitu. Dan dia merasa bahwa ya udah nggak sehat gitu ya, seperti itu ya. Karena jenuh sesaat jangan sampailah menghancurkan apa yang sudah dibangun selama ini ya, itu kan nggak bagus. Oke. Right, teman-teman ya, ini cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kalian putus dulu koneksinya ya. Kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Kita lihat cerita yang ketiga ini seperti apa sih. Kalian putus dulu koneksinya ya. When I see you smile. Oke. Right, cerita yang ketiga teman-teman ya, kamu ya. Pikirkan orang yang kalian mau baca teman-teman ya, dia dengan ciri-ciri seperti apa. Oke,
Zodiaknya bisa jadi Aquarius atau Scorpio ya. Lalu sionya ya, sionya itu bisa jadi sio macan atau sio babi ya. Jadi antara 4 itu teman-teman ya. Orangnya kayak gimana? Orang tuh ngelihat dia tuh suka gitu ya. Banyak sekali diomongin orang-orang di belakang gitu kan ya, tentang kehebatannya gitu kan. Tapi banyak orang juga yang penasaran gitu loh sama dia tuh yang sebenarnya kayak apa. Jadi banyak orang yang ngomongin dia baik, tapi juga nggak kalah juga yang ngomongin dia nggak baik juga banyak gitu ya. Misterius, terus habis gitu pengalamannya cukup banyak. Orang lihat dia itu visinya bagus dalam hidup ya. Orang yang keren lah gitu ya, mampu melakukan banyak hal yang ajaib gitu loh teman-teman, dan selalu tahu apa yang mau dia lakukan dalam hidup nih. Orang yang begitu sih ya, ngelihatnya, kita yang melihat itu seperti itu ciri-cirinya ya. Dan dia sih nggak terlalu peduli sih teman-teman, dia mau diomongin orang kayak bagaimana gitu, dia tetap aja gitu. Dibilang introvert sih, orangnya nggak gampang terbuka sama orang lain ya teman-teman ya, seperti itu. Kita lihat. Hubungan yang pernah kalian jalani sebagai apa dan bagaimana sih ya? Ini bolak-balik nih, hubungan on off nih teman-teman ya. Hubungan yang on off, bolak-balik lagi ya. Seperti itu. Susah move on ya, dua-duanya sih teman-teman ya. Tapi hubungan ini emang sulit sih. Yang gak suka sama hubungan ini banyak gitu loh. Jadi memang secara kekuatan internalnya juga diuji ya. Karena kekuatan eksternalnya itu menyerang terus-terusan ya. Tekanannya luar biasa besarnya sih ya, kalau dilihat begitu. Nah sekarang kita lihat ya, kondisinya saat ini nih kayak gimana. Kondisinya dia saat ini ya lagi banyak konflik ya dengan lingkungan sekitarnya, lagi banyak konflik juga sama kamu ya teman-teman. Perbedaan keyakinan, perbedaan cara pandang yang menyebabkan dia pada akhirnya itu ketemu dengan orang-orang yang banyak manfaatin dia juga gitu ya. Banyak nggak tulus juga gitu teman-teman ya, banyak crash lah sama dia ya dengan lingkungan ya seperti ini. Nah ya lagi banyak lagi merasa ini banget nih ya, give up gitu, lagi lelah, lagi banyak cemas ya, keadaan atau kondisinya sekarang ini lagi ingin nekat gitu tapi masih belum bisa pula gitu ya. Ini kondisinya saat ini. Kita lihat kenapa yuk teman-teman ya, kita buka semua ya ini ya. Kenapa ya. Oke. Perubahan dalam hidup yang sangat luar biasa ya. Lagi banyak perasaan merasa dihianati, merasa dimanfaatkan, merasa diperlakukan gak adil gitu teman-teman ya. Udah berbuat yang semaksimal mungkin ya, tetapi end up-nya juga sama gitu ya. Perubahan luar biasa. Perubahannya lagi banyak banget ya. Lalu juga terjebak di kesenangan sesaat yang pada akhirnya dia sesali teman-teman ya. Dan ini ada kepergian sih teman-teman ya, karena pekerjaan ya, harus keluar ya dari zona nyaman yang selama ini ya dia lakukan gitu ya. Beberapa saat merasa ingin bebas dari satu keadaan yang terikat ya, tapi masih belum bisa teman-teman ya, karena ya itu dia ya, banyak perubahan ini teman-teman ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan lihat ya teman-teman ya. Kita bakalan lihat di cerita 1 dan 2 dan 3 ini ya. Kalian putuskan dulu koneksinya ya. Aku bakalan nambahin nih teman-teman yang seharusnya kalian lakukan ya. Kesimpulannya ya, untuk kamu yang memikirkan dia di cerita yang pertama ya. Tidak memaksakan sebuah hubungan sih teman-teman ya, tidak memaksakan kehendak. Dan kalau misalkan kamu sedang berhubungan pun ya dengan siapapun ya, belajar untuk mendengarkan gitu ya.
nggak selalu melulu harus kita gitu loh ya. Dunia dalam berpasangan ataupun berteman atau bersahabat gitu kan ya, nggak melulu harus sesuai dengan standarnya kita. Kadang-kadang kita perlu yang namanya belajar untuk melepaskan ego ya, nggak gampang terbawa emosi ya. Ego perlu punya nggak sih? Perlu gitu kan, tapi ya ada kadarnya teman-teman ya. Yang ala kadarnya juga nggak baik gitu kan, yang kadarnya terlalu berlebihan juga nggak baik gitu ya. Jadi ya tengah-tengah ya, supaya bisa memotivasi kamu untuk hidup yang jauh lebih baik ya. Lalu juga kapasitas diri teman-teman tahu ya, supaya apa sih, supaya kita nggak maksa gitu loh diri kita ya, seperti itu teman-teman. Ini buat kalian ya, jadi belajar mendengarkan. Lalu juga janganlah memiliki banyak hubungan cinta gitu kan. Belajar dari orang-orang juga yang pernah memiliki hubungan cinta yang banyak ya, bukannya jadi bagus ya, malah diambiarkan remuk semua ya. Karena kalau kita berbuat nggak baik pasti adabnya juga bakalan nggak baik ya, seperti itu. Right, ini di cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua. Kesimpulannya apa sih cerita yang keduanya kamu tuh ya? Gak ada yang pernah yang namanya bicara bahwa keadaan atau kondisi seseorang itu akan gampang atau akan mudah gitu ya. Dengan kita pun juga kayak begitu teman-teman ya. Hidup ini kita nggak dijanjiin kan ya, hidup kamu tuh bakalan gampang loh gitu. Hidup kamu tuh penuh dengan keberuntungan, yang kita nggak dijanjiin seperti itu. Jadi kalau misalkan ada cobaan, ujian ya, atau bagaimanapun ya dalam kehidupan kamu ataupun orang yang kamu pikirkan ya teman-teman, itu bukan karena kita mengucapkan sumpah serapah dan itu bagaimana dan seperti apa, tidak ya. Itu adalah hasil dari perbuatan apa yang kita lakukan atau apa yang dia lakukan ya. Pertanggungjawaban, bukan karena kita yang bilang atau menyumpahin bahwa hidupnya bakalan begini terus akhirnya dia jadi begitu tuh, enggak ya teman-teman ya. Itu adalah hasil dari pilihan yang dia buat dan waktunya bertanggung jawab gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan terbawa emosi sesaat, karena emosi sesaat itu bakalan menjadikan kita bodoh loh ya. Bener gitu, orang mau setinggi-tingginya apapun sekolah teman-teman, tapi kalau misalkan kena sama emosi sesaat dan gak sabaran, pasti kelihatan bodoh begitu ya. Jadi yang pinter-pinter aja yuk ya. Cerita yang ketiga ya, kita lihat cerita yang ketiga ini kesimpulannya apa sih, kita mesti belajar apa ya. Hidup gak bisa yang namanya sebentar A, sebentar B, sebentar A, sebentar B. Jenuh dan bosan dengan keadaan gitu kan ya. Itu mungkin sesuatu yang banyak lah orang juga merasakan. Aku juga pernah bosan, kamu pun juga pasti pernah bosan. Tapi bukan berarti lalu kita langsung berpindah gitu ya. Ataupun mengharapkan satu hubungan yang jauh lebih baru gitu ya, dengan apa yang nggak puas dengan keadaan gitu kan, atau hal yang kita inginkan itu nggak sesuai dengan yang terjadi gitu ya, kenyataan. Tapi dihadapi teman-teman ya, gimana caranya gitu, bukan lari tapi dihadapi gitu. Kalau lari, selamanya kita lari kita akan ketemu dengan kondisi yang selalu sama ya, selalu, karena kita belum lulus ujian nih ya. Seperti itu ya teman-teman ya, di cerita kamu 1, 2, dan 3. Dan semoga ya untuk keadaannya siapapun yang pernah lewat dalam kehidupan kita ya teman-teman ya, mau itu memberikan kita bahagia, mau memberikan kita perasaan yang duka gitu kan ya, tapi kita pasti belajar dari orang tersebut atau hal-hal yang terjadi ya ketika bersama dengan dia ataupun sudah tidak bersama dengan orang tersebut. Jadi ya teman-teman, seperti apapun doakan yang baik, walaupun masih belum bisa ikhlas ya teman-teman ya. Ya setidaknya kalaupun kita belum bisa mendoakan dia yang baik-baik atau mereka yang baik-baik ya, setidaknya kita tidak mengucapkan sumpah serapah yang akan kembali lagi ke dalam diri kita ya. Kalau kita mengucapkan hal yang gak baik, sebenarnya itu kan keluar dari mulutnya kita, pikirannya kita, emosinya kita. Yang rugi siapa? Kita ya, kayak gitu. Jadi kalaupun kamu gak bisa mendoakan yang baik, udah gak usah didoain ya. Sementara waktu berdamailah dengan dirimu sendiri.
Seperti itu. Oke, teman-teman. Right, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Tetap semangat ngadepin hidup ini ya. Jangan lupa subscribe di channel yang ketiganya Oracle Card Indonesia. Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga bermanfaat. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.